ketika masih bujangan ki ya nggak punya apa-apa gitu loh. Itu nikah itu ya kalau ngitung tabungan itu nggak ada sama sekali. Ya, itu saya merasakan di situ aja. Jadi yakin rezeki itu udah diatur oleh Allah. Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Madin Masa Dunia MTA Jakarta di serial tokoh. Pada kali ini spesial kita berkunjung ke rumah salah satu pengurus MTA cabang Prambanan di perwakilan Jakarta. Kita berkunjung di rumah Pak Samidi seperti itu. Kita akan coba untuk mengulik bagaimana pengalaman beliau soal usaha beliau, kemudian juga bagaimana perjuangan beliau membangun usahanya di channel Madin MTA Jakarta. Sebelumnya kita coba sapa dulu ya Pak Samidi. Pak Samidi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi mungkin saya jelaskan dulu ini, Pak. Untuk teknisnya nanti saya akan melempar beberapa pernyataan atau suatu statement seperti itu. Nanti Bapak Samidi nanti bisa mengonfirmasi apakah itu benar atau salah seperti itu. Nah, untuk yang statement pertama atau pernyataan pertama itu tentang satu keluarga Pak Samidi itu mempunyai profesi yang sama, yaitu sebagai pengolah batu alam. Itu benar atau salah, Pak? Saya sendiri menjadi saya dua, kemudian kakak saya satu, kemudian ponakan, jadi anaknya kakak saya itu. Jadi udah satu keluarga itu ada bisa dibilang 5 orang, 5 generasi pengusaha, maksudnya mesinnya 5 gitu aja mudahnya. Jadi sendiri-sendiri saudara-saudara Pak Samidi itu juga ikut dalam bisnis seperti ini, Pak. Tapi dari pertamanya itu pripun gitu, itu pertamanya Pak Samidi terus pripun mengajak atau pripun Pak itu, Pak? Dulunya ceritanya seperti apa, Pak? Kalau cerita awalnya ya kan, kalau misalnya diambil dari pertama kan saya sendiri dulu ya, yang buat 2007 awal, kebetulan ya, Januari 2007 mulai produksi. Kalau pengalaman sebelumnya itu saya kan sebagai perantau di luar Jawa, ya di Jawa tapi maksudnya di daerah Bogor. Nah, untuk awalnya ceritanya yaitu karena memang kerja di pabrik, kena PHK, kemudian kebetulan di wilayah Gunung Sari, Sambirjo ini, yang mengawali motong batu itu sejak 1995 itu pertama kali itu udah ada yang pertama kali itu, yang misalnya nek wong Jawa dengan cikal bakal gitu. Pionir gitu. Ya, yang namanya paling besar dulu Batu Mukti yang bawah tebing Bresi itu. Kemudian ketika saya pulang 2006 setelah gempa itu, sebelum pulang saya udah selainnya kontak-kontak pada kebetulan kakak sepupu saya yang punya Batu Mukti itu ya, dengan ikut motong batu gitu, dengan modal ya seadanya dulu, modalnya juga lumayan besar. Itu 2006 saya pulang, kemudian ngeset mesin itu untuk motong batu. Alhamdulillah 2007 itu selesai, Januari mulai produksi. Itu pertama kali di keluarga saya, artinya keluarganya yang adik saya, kakak saya itu pertama saya. Setelah saya berjalan kurang lebih 2 tahun, yaitu mulai adik saya, kakak saya mulai ikutan, jadi karena hasilnya udah kelihatan lah, maksudnya waktu itu masih lumayan bagus. Jadi istilahnya kalau dibilang
bahasa kerennya itu kurang bisnis gitu ya, kurang jual beli itu paling istilahnya hasilnya paling cepat, nggak perlu nunggu. Begitu pagi motong, siang udah ada yang datang ngambil gitu, istilahnya gitu. Jadi nggak perlu nunggu seminggu 2 minggu nggak perlu. Jadi pagi motong itu siang udah ada yang datang, nanti saya ambil. Gitu. Berarti kalau secara dirunut nih Pak, dirunut itu berarti Pak Samidi itu sebelum memulai bisnis tahun 2007 nih Pak, itu pertamanya adalah kerja di pabrik yang di Bogor, kemudian karena di PHK, kemudian pindah balik lagi ke Jogja seperti itu, mendirikan perusahaan itu prosesnya. Itu prosesnya dari mungkin ikut orang dulu atau langsung bikin usaha seperti itu Pak dulu itu Pak? Alhamdulillah kalau ini langsung sendiri, cuma kan tetap pembuatan awalnya kita minta apa namanya ya, diajari dari Batu Mukti itu, ngeset ininya, mesinnya, posisinya gimana itu dari sana, dari Batu Mukti itu, karena masih kebetulan masih kakak sepupu saya. Tapi kalau untuk modal apa pembelian alat ngoten niku iya sendiri udah sendiri, walaupun kekurangannya nanti kan pinjam dari hasil apa PHK itu nggak cukup ternyata dulu saya. Berarti menggunakan apa nggih koneksi itu untuk membantu usaha seperti itu. Ya artinya apa caranya apa? Mengikuti yang udah ada, yang udah jalan. Kebetulan kan saya 2007 itu sudah yang ke-6 kalau nggak ke-7 di yang usaha di sini. Gitu. Terus setelah saya banyak sekali karena ada 30-an. Jadi berarti kalau diruntut itu berarti untuk pertama kali membuka tahun 2007 itu belum mempunyai skill ya. Udah berarti secara pengalaman juga belum ya Pak? Belum ada, cuma kan prinsipnya kerjaan kelihatan gitu. Udah ada yang istilahnya udah ada yang jalan, begitu lihat bisa. Pertama saya juga ikut motong sendiri gitu. Jadi bukan langsung nyari orang, nggak dipotong sendiri sama saya, adik saya gitu. Belum punya apa istilahnya tenaga kerja, belum punya kerjakan sendiri. Berarti apa nih Pak, dengan mungkin keadaannya juga mepet ataupun akhirnya dengan kesungguhan, dengan tekad akhirnya walaupun mungkin secara skill belum bisa, tapi tetap harus berusaha bagaimana bisa seperti itu Pak Nji. Ya itu memang terutamanya ya karena kepepet itu orang kerja. Habis PHK nggak punya kerjaan. Kebetulan ada pekerjaan yang begitu dilihat, saya bisa, cuman gitu aja. Ternyata bisa. Pertama memang yang jalankan kita sendiri. Dengan adik-adik saya itu yang akhirnya begitu lama-kelamaan terus adik saya bikin, saya nyari tenaga dari luar, tetangga gitu. Kalau gini Pak, kalau dilihat secara, jadi mungkin ada yang belum tahu ini. Jadi Pak Samidi itu salah satu pengusaha yang warga MTA di Perwakilan di Jakarta yang usahanya itu adalah berupa batu alam nih Pak. Itu batunya itu untuk konstruksi atau untuk hiasan atau gimana Pak? Kalau dilihat secara penggunaannya itu untuk konstruksi atau bagaimana Pak itu? Bukan, secara umum itu namanya apa ya? Eksterior ya. Eksterior. Jadi apa? Tinggi pelapis dinding itu Pak. Paling banyak itu eksterior, jadinya sudah termasuk apa itu ya, batu ya, termasuk aksesoris juga untuk rumah. Rata-rata yang dipasang yang di depan-depan. Jadi batu alam yang digunakan ini adalah yang warna hitam gitu. Nanti warna hitam kemudian juga digunakan untuk ditempelkan di dinding. Seperti itu. Kalau secara ukuran itu apakah ada spesifikasinya? Maksudnya berapa ukurannya seperti itu atau bagaimana itu? Atau bisa di custom Pak biasanya? Ukurannya secara apa namanya ya, standarisasi itu udah otomatis dari yang pertama motong dulu sampai sekarang dipakai terus, jadi nggak berubah. Standar itu sudah ada, jadi cara di pasaran itu nggak perlu saya pesen yang sekian tuh nggak ada, jadi udah ada dari ukuran terkecil 10-20, kemudian 20-20, 30-30,
sampai paling besar itu 40 sama 30 60. 30 60 Itu udah umum itu ukurannya. Jadi nanti tinggal penghitungannya per meter persegi sama keramik sana. Jadi mungkin gini Pak, ini kembali lagi ke usaha Bapak nanti mengembangkan usaha nih Pak. Itu kalau secara dalam arti kan tidak mempunyai skill nih Pak. Dalam arti dulunya awalnya tidak mempunyai skill. Kemudian juga secara model juga pas-pasan seperti itu. Di titik mana Pak itu usaha itu bisa langsung lancar gitu pribun Pak itu? Wah kayaknya bisa lancar itu pribun Pak itu momen apa seperti itu Pak? Yang pertama yang kita lihat ya yang tadinya yang udah jalan duluan aja itu istilahnya sebelum saya itu kan ada sekitar 6 atau 7 pengusaha di desa Gunung Sari ini ya. Itu dan apa namanya itu kalau pembelian namanya customer itu paling banyak dulu kan pertama Bali, Jakarta, Bandung. Itu untuk awal-awal 95 sampai 2007 sebelum saya buat tuh. Jadi dengan latar belakang desa Gunung Sari itu desa tertinggal dulu ya. Begitu ada usaha itu kebetulan produknya itu sangat laku sampai dulu itu bekerja itu enggak kenal waktu. Saking apa namanya itu dicari orang nih Pak. Iya, itu produknya itu sampai walaupun kerja 24 jam itu masih kurang untuk melayani ya. Saya melihat dari situ. Makanya tadi saya kan cerita untuk saya dibilang kalau dari perhitungan bisnis itu nggak ada yang seperti batu alam yang saya alami. Pagi motong siang udah ada yang ngambil. Gitu loh. Jadi nggak nunggu besok atau seminggu 2 minggu nggak ada. Jadi udah itu saya ingat luar biasanya di situ. Bahkan sampai sekarang batu alam kalau sekarang udah motong itu udah banyak berkembang kemana-mana tapi alhamdulillah masih jalan. Walaupun memang secara apa ya namanya penjualan masih jalan, cuman secara harga karena banyak persaingan, jadi harga kita nggak bisa naik, ya hanya bertahan aja. Udah tidak seperti awal dulu. Untuk awal-awalnya kan berarti kan otomatis secara usaha itu terpengaruh dari alam sekitar gitu Pak. Nah alam sekitar itu pemanfaatannya dulu itu pribun. Maksudnya dulu itu awal-awalnya memanfaatkan batu alam sebagai sumber penghasilan untuk desa itu pribun Pak itu Pak? Atau memang ada sejarahnya atau yang menemukan gitu loh. Jadi wah ternyata ini bisa dijual nih gitu pribun Pak itu dulu Pak. Kalau batu alam yang asli sini Gunung Sari itu kan jenis breksi itu. Kebetulan kalau jenis breksi itu semenjak saya kecil udah dimanfaatkan. Nah, waktu saya itu dulu kelas 5 SD aja udah bikin dengan hanya alat manual. Jadi, namanya kalau dulu danjak. Jadi di kayak potong-potong itu enggak? Bukan dipot ya diambil kan istilahnya. Kalau di Batu Putih Jaya Breksi itu kan makanya kalau Breksi itu yang sekarang jadi tempat wisata itu kan awalnya kan juga ditambang batunya. Itu sebagian untuk suplai ke Bantul, ke Magelang untuk bahan ukiran. Tapi kalau saya dulu itu pernah bikin istilahnya ompak ya namanya. Untuk apa itu? Ada yang untuk serumbung sumur. Kalau dulu itu belum ada bis. Gitu. Bis belum ada sih. Terus bikin serumbung sumur dari batu itu saya pernah bikin waktu saya masih SD. Nah cuma dalam perkembangan itu tetap penambangan batu asli sini itu banyak terus sampai sekarang itu bahkan masih ada. Cuma yang bedanya yang kita potong ini sekarang ini kan batunya bukan asli Gunung Sari. Jadi batu hitam itu dari sekitaran Merapi semua bahannya. Yang kita potong sekarang. Berarti kemungkinan secara batu yang udah di sini itu udah
hampir habis itu belum Pak? Secara bukan habis. Kalau secara struktur apa namanya ya alam, ini dari dinas pariwisata udah nggak boleh. Mungkin terlalu banyak. Karena cuma kan masih penambangan yang hanya pembentukan aja kalau bereksi itu kan. Secara penambangan seperti dulu udah nggak boleh. Jadi sampai bongkar itu kan udah nggak boleh di wilayah namanya ya, Prambanan sampai ke Gunung Kidul kan nggak boleh dirubah istilahnya kan. Karena apa namanya? Mempengaruhi alam gitu seperti itu. Ya karena ini kan wisata semua. Dan juga kadang-kadang kalau terlalu banyak dieksploitasi ya akan membuat bencana. Yang dipotong sekarang itu di Gunung Sari ini semua batu dari Merapi. Batu hitam. Kalau di pasaran namanya batu candi. Batu alam jenis batu candi. Itu pasti bahannya dari Merapi semua. Kalau bicara batu candi itu pasti bahannya dari Merapi. Berarti yang dulu itu mungkin menambang sendiri ya Pak. Dulu menambang sendiri. Kemudian kalau sekarang batu yang tidak boleh itu akhirnya mengambil batunya dari Merapi seperti itu Pak. Merapi yang nambang orang sana kemudian diambil ke sini ya kita nerima udah bahan aja. Jadi tinggal nambang sendiri enggak. Kalau boleh tahu Pak, itu untuk produksinya itu sekarang Pak masih keluar Jawa kemana saja nih Pak kalau keluar Jawa itu Pak? Kalau sekarang kebetulan kan penggerak itu udah berkembang kemana ya? Mobilan ada, Cangkringan ada, kemudian sekitar Merapi juga udah banyak. Dulu itu kan kalau wilayah istilahnya Candi Ijo itu bisa ada yang ke Bandung, Jakarta. Sekarang udah agak tersaingi yang daerah Muntilan itu kan lari ke Jakarta, ke Bandung. Jadi kalau daerah Candi Ijo itu banyak yang kembali sekarang. Paling banyak kembali. Berarti ada yang ngambil seperti itu Pak? Iya, ada istilahnya tengkulak ya. Tengkulaknya, jadi kita kalau dulu pertama hubungan langsung ke sana, cuma ya ribet juga kan. Lama-lama terus ada yang tengkulak ya sebenarnya tengkulak. Kita nggak harus sana gitu Pak. Ya, ribet banget. Kalau bicara bisnis Pak, itu menurut Bapak itu untuk koneksi, contohnya kan ke Bali, maksudnya ada orang yang, maksudnya kita punya customer di Bali seperti itu, cara membangun bisnisnya seperti apa Pak? Maksudnya cara membangun komunikasinya itu seperti apa? Dulunya itu mereka tuh butuh atau pripun, maksudnya cara membangunnya itu pripun Pak? Ya kalau kebetulan saya kan bukan orang yang pertama, jadi kan tinggal ikut ya kan. Tadi saya bilang dulu awal saya motong itu, makanya saya bilang tadi pagi motong siang udah ada yang datang itu. Dulu kebetulan yang bos Bali itu kesini masih muda kan. Kemudian dia punya pangkalan batu yang paling besar itu loh di sana. Jadi semua batu masuk ke dia. Walaupun pangkalan banyak, tapi yang paling besar waktu itu pas saya mulai motong itu udah ini. Makanya bilang pagi motong siang udah ada yang banyak datang. Nanti pokoknya saya ambil gitu udah. Seperti itu. Dan sampai seterusnya sampai berapa tahun saya kemudian agak ribet agak ruwet terus putus terus. Sekarang lewat tengkulak aja lah gitu. Nggak ribet ya lewat hanya by telepon aja. Jadi karena memang secara komoditas nih Pak, komoditas barang itu sangat diminati, berarti kan memang secara tidak langsung mempermudah kita untuk pemasaran, penjualan seperti itu Pak. Oke, untuk gini Pak, karena mungkin kita flashback ya. Tadi kan Bapak Samiti menceritakan bahwa tahun 2007 ketika membangun itu membangun usaha itu masih hanya 7 orang yang hitungannya membangun usaha juga. Jadi hitungannya saingannya ada 7. Kalau sekarang itu ada banyak sekali Pak. Nah, itu Bapak Samiti kalau melihat persaingan kayak gitu pribadi Pak. Dengan banyaknya, dan dulu masih 7 orang, kemudian sekarang lebih banyak itu pribadi Pak. Kalau secara mungkin pemilihan bisnis Bapak itu. Kebetulan kalau saya ya alhamdulillahnya kan saya merasakan hidup ini kan jadi kayak ini ya. Kalau yang merasakan itu gini, ketika masih bujangan ki ya nggak punya apa-apa gitu loh. Itu nikah itu ya kalau ngitung tabungan itu nggak ada sama sekali. Ya itu saya merasakan di situ aja. Jadi yakin
rezeki itu udah diatur oleh Allah. Aja. Apalagi ya kebetulan saya ngaji itu juga bukan dari awal saya 2009 ya ngaji. Jadi tambah keyakinan saya itu kalau dulu bujangan tuh kerja, kalau secara akal itu kan harusnya bisa punya apa-apa. Ternyata nggak punya apa-apa. Ya, sekarang punya istri, keluarga, kemudian ya bisa menyekolahkan anak. Nah itu alhamdulillahnya ketika usaha saya ini awal-awal itu ya dibilang bagus ya, misalnya masih mulai sedikit berubah itu setelah erupsi besar ini. Itu mulai berubah. Jadi bahan mulai mahal, kemudian kosnya mulai tinggi. Kebetulan kita bertahan juga, yang nggak bertahan juga ada juga, yang istilahnya ngatur pola hidup apa namanya itu ya, gaya hidup. Nah itu rata-rata kita, kalau saya hanya melihatnya di gaya hidup. Karena saya emang kebetulan ya Sarkoso itu kan nggak kaget gitu. Kemudian kalau planning saya itu kebetulan yang penting anak saya bisa sekolah. Jadi nggak neko-neko. Saya punya kendaraan itu belum lama setelah anak saya udah selesai sekolah. Jadi ketika itu orang-orang pada berubah gaya hidup, saya nyantai aja ya, itu enggak. Berarti kalau dilihat secara sejarah ini pun Pak. Berarti walaupun mungkin dulu bagus secara penjualan, secara bisnisnya bagus karena persaingannya dikit. Kemudian setelah ada beberapa hal mengharuskan untuk bertahan. Kemudian itu hal yang bisa dilakukan adalah percaya pada Allah seperti itu, Pak. Langsung ikhtiar seperti itu, maksudnya percaya aja kalau rezeki memang sudah diatur seperti itu. Kalau kita memikirkan persaingan udah nggak masuk perhitungan kita itu. Ketika itu saya katakanlah di Gunung Sari hanya orang ke-7 atau ke-8. Sekarang itu udah mungkin ratusan di wilayah Cangkringan, bahkan yang dekat bahan sana dulu itu ya, Merapi itu dulu belum ada yang motong. Sekarang semua dulu penyetor bahan ke sini, terus sekarang ikut motong. Nah itu kalau kita hanya mikir secara akal nggak masuk. Makanya kita harus ingat Allah yang ngatur rezeki Allah gitu aja, udah nggak pusing jadinya yang lebih enak gitu. Dan juga Pak, secara gaya hidup kita juga harus harus maksudnya tidak, walaupun pas ketika mungkin banyak dikasih melimpah hartanya, mungkin langsung beda gitu apa dituku. Ketika mungkin agak meredup, itu bingung seperti itu. Jadi ini salah satu bentuk pesan dari Pak Samidi yang mungkin dulu merasakan persaingannya sedikit, kemudian juga sekarang udah banyak, dan ini salah satu bentuk ikhtiar. Berarti memang rezeki sudah diatur Allah. Kemudian juga tentang gaya hidup. Jadi gaya hidup kita itu mempengaruhi apa yang akan kita dapatkan ketika terjadi sesuatu pada hidup kita seperti itu. Itu mungkin untuk yang statement pertama, Pak. Ini masuk ke statement yang kedua, Pak. Jadi Pak Samidi itu selain juga menjadi pengusaha batu alam seperti itu dan alhamdulillah sudah sukses seperti itu, Pak Samidi juga ketua cabang Prambanan seperti itu, Pak. Benar nggih, Pak? Jadi itu dari tahun berapa nggih, Pak, kemudian menjadi ketua cabang Prambanan itu? Tahunnya kalau lali aku, tapi saya dilantik yang di GBK itu. Di GBK tahun Jakarta kedua berarti ya. 2015. Silaturahmi kedua. Oh, iya. Di Jakarta itu. Itu kalau secara perkembangan majelis nih, Pak, itu Prambanan itu sejarahnya gimana, Pak, itu? Kebetulan saya tuh awal ngaji dulu ikut di Prambanan Taji Klaten. Kemudian dalam perjalanan itu ternyata kita kan di Prambanan DIY ya. Itu begitu awalnya ada binaan di Ngeburan itu. Kebetulan ternyata di Prambanan DIY ini ada kurang lebih 50 orang ya, putra putri ya itu. Nah kemudian inisiatif dari sepuh yang di Prambanan itu Pak Abdul Ghafur itu untuk bisa dibuat binaan. Kemudian
pertama juga yang mendorong dulu yang nampu itu Pak Sukidi. Alasan. Kemudian di binaan sampai ya berapa tahun itu diresmikan di GBK itu. Kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua. Kalau secara perkembangan itu Pak, mungkin kan kalau dilihat secara perkembangan majelis sih Pak, itu kan beda-beda. Ada di Jogja ataupun di MTS secara keseluruhan nih Pak. Itu kalau dulu itu hambatan-hambatan yang ada ketika membangun majelis itu gimana Pak? Kebetulan kalau majelis juga belum punya gedungnya, masih gedung ya alhamdulillahnya udah punya tanah sendiri. Kita beli tanah, udah ada rumahnya. Jadi kebetulan rumah bisa kita dalamnya kita kamar-kamar kita bongkar untuk ngaji aja gitu. Berarti belum gedung buatan sendiri. Ya awalnya kita binaan setelah dari Ngeburan itu kemudian dipindah. Ketika di Ngeburan itu kan belum membentuk kepengurusan yang istilahnya yang paten. Kemudian setelah kita membentuk pengurus paten itu, kemudian mulai ngajinya itu kita di rumah warga di Dinginan juga, di rumahnya Bapak Jono. Pak Jono ya. Pak Jono itu sampai berapa tahun kita kemudian bisa beli tanah itu baru berapa tahun ya, 2 tahun apa 3 tahun ya, 2018an ini Pak, atau 19? Enggak, beli pindahnya itu ya sekitar itu lah. Baru 2-3 tahun kita beli tanah, kebetulan juga dekat rumahnya Pak Jono itu. Jadi kita nebeng di rumah warga itu cukup lama juga. Walaupun sekarang kita di tanah majelis sendiri, tapi kita belum bangun. Ini masih rumah yang ada itu kita pakai untuk ngaji semaksimal. Jadi ini salah satu perjuangan gitu ya Pak, untuk membangun majelis seperti itu yang dulu mungkin dari dibimbing oleh Pak Suyuting ya Pak dulu itu, kemudian membuat suatu majelis sendiri, dan tahun 2018an itu sudah walaupun mungkin belum ada majelisnya secara utuh seperti itu, tapi sudah ada tanah seperti itu Pak. Ini mungkin ini ya untuk statement yang kedua. Jadi Pak Samidi ini salah satu pengurus ataupun ketua cabang dari cabang Prambanan seperti itu. Mungkin itu ya Pak untuk wawancara pada kali ini. Jadi kali ini kita membahas tentang bagaimana Pak Samidi itu membangun bisnisnya, yaitu tentang memanfaatkan alam yang ada di sekitar kita, khususnya di daerah Sambirejo, dan kebetulan ini dekat dengan tempat wisata Breksi. Jadi kalaupun ada yang pernah ke Jogja, pernah ke tebing Breksi seperti itu, pasti dekat atau melewati dengan rumahnya Pak Samidi seperti itu. Jadi mungkin itu, terima kasih Pak untuk waktunya. Kemudian juga semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini juga menginspirasi dan juga menjadi sebuah manfaat untuk teman-teman yang mungkin membangun usaha seperti itu. Jadi tidak patah semangat, kemudian juga bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita seperti itu, dan juga memanfaatkan peluang untuk banyak kolega. Dan selain itu juga tidak menyerah apabila mungkin sudah banyak saingan seperti itu akhirnya bingung ataupun bingung ketika rezekinya agak berkurang. Tapi ingat, Allah pasti akan membantu kita. Mungkin itu Pak, terima kasih. Saya pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.